Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa dapat kembali untuk memulai ibadah kita di penghujung tahun 2020. Kita bersyukur penyertaan Tuhan yang luar biasa menyertai setiap kita. Walaupun keadaan mungkin tidak baik karena pandemi tahun ini, tapi kita percaya kekuatan Tuhan selalu ada bagi kita. Amin. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih karunia-Mu yang selalu cukup bagi kami. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah pada hari ini. Kau yang sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau bersuka cita bagi nama-Mu. Yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian, ku naikkan syukurku. Tuhan memperhitungkan setiap umat-umatnya yang datang kepadanya. Jadi lelah kita untuk melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Janganlah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Katakan jangan lelah.
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita tenangkan hati kita. Sebab Dia adalah Bapa yang sangat baik bagi kehidupan kita. Dia adalah Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Terima kasih Yesus. Kau setia, Bapa, Kau mulia.
menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Ini waktunya Tuhan lawat kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Bapa, ini kerinduan kami untuk kami selalu ada bersama-sama dengan Engkau, mendengar perkataan-perkataan Tuhan yang adalah roh dan kehidupan. Bahwa setiap kami mengenali hidupan rohani kami, kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Supaya kami tidak tersesat di jalan. Pimpin hidup kami Roh Kudus. Bawa kami Tuhan di dalam rencana-Mu yang sesungguhnya. Biarlah setiap kami hari ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami menang dari dosa, dari hidup yang lama, hidup daging kami. Karena kami punya Roh Kudus. Karena kami telah diselamatkan oleh karya salib darah-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan ajari kami pada pagi hari ini. Supaya apa yang kami dengar, kami terima. Kami boleh hidupi dan kami boleh jalani. Dan kami boleh menikmati buah-buah pertobatan. Buah-buah roh, buah-buah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Supaya dunia melihat dan menyaksikan bahwa anak-anak-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Apapun hari ini yang menjadi penghalang, beban, rintangan di dalam hidup kami. Bapa, di dalam nama Yesus, bukankah firman-Mu berkata, segala keletihan dan kelesuan kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahwa Engkau menjadikannya kelegaan. Dan Engkau memberikan jalan-jalan keluar. Dan kami mau belajar daripada-Mu Tuhan. Kami merendahkan hati kami, melembutkan hati kami. Kami mau pakai kuk yang Kau kenakan bagi kami. Karena ikut Engkau itu enak dan ringan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong anak-Mu. Tolong anak-Mu. Biarlah sinar-Mu Tuhan. Biarlah sinar-Mu menerangiku. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Dapat jalan sendiri. Katakan, ku tak dapat jalan tanpa-Mu Roh Kudus. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong anak-Mu Tuhan. Tolong anak-Mu.
biarlah kemuliaan-Mu bersinar di tengah-tengah kami. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Berserah kepada Roh Kudus. Yesus jamah, Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku, dan beri damai di hatiku. Semua sudah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah, Yesus jamah. Ku jadi percaya bahwa hidup kita baru di dalam Tuhan. Yesus jamah, Yesus jamah segenap hidupku. Beri damai di hatiku, dan beri damai di hatiku. Semua sudah berubah dan jadi baru. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Katakan, semua sudah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Biarlah firman-Mu disampaikan pada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu firman yang penuh kuasa, firman yang mengubahkan hidup kami, memperbaharui roh dan pikiran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini Bapa. Oleh darah-Mu Engkau menyucikan hati nurani kami. Engkau mencelikkan mata batin kami Tuhan. Sehingga kehidupan rohani kami adalah kehidupan rohani yang real Tuhan. Kami mengenal Tuhan bukan lagi dari kata orang, tetapi mata kami sendiri melihat Tuhan. Buat setiap kami hari ini memandang Tuhan. Telinga kami mendengar perkataan-perkataan firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Melembutkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Seperti Maria, kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mendengar setiap perkataan Tuhan. Ajari kami Tuhan. Didik kami Tuhan. Supaya kehidupan kami Bapa boleh selaras dengan firman Tuhan. Dan kami boleh ada sesuai dengan kehendak hati-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jemaat The Power of Grace yang dikasih Tuhan. Saya selalu berkata dalam diri saya, ketika saya baca firman, saya merenungkan firman, saya selalu berkata, ajari saya Tuhan. Ajari saya. Jadi saya selalu minta sama Tuhan. Saya nggak mau cuma jadi orang yang pandai berkhotbah. Hanya jadi orang yang bisa cerita tentang Tuhan dan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tapi waktu saya ketemu firman Tuhan, waktu saya baca firman Tuhan, selalu katakan, Tuhan khotbahi saya, Tuhan ajari saya. Tuhan lihat hati saya. Apakah hati saya siap? Apakah hati saya sungguh-sungguh
merindukan Tuhan. Saya mau bahwa kehidupan kita tidak ada kepalsuan. Amin. Ada amin? Ya. Saudara ikut Tuhan, saudara tidak boleh ada kepalsuan. Saudara ikut Tuhan, saudara harus punya hati yang bersih. Hati yang tulus, hati yang ikhlas. Ada amin. Waktu saudara datang kepada Tuhan, ketika saudara sungguh-sungguh memberi hati dan hidup saudara, saudara rindu untuk berjumpa dengan Dia, maka Tuhan akan perlihatkan satu-satu lapisan demi lapisan yang membuat engkau tidak bisa memandang Dia. Yang membuat engkau tidak bisa mengerti apa yang dimaksudkan Dia. Karena Tuhan ingin bahwa setiap kita hari ini tidak hanya menjadi pendengar. Tapi Tuhan mau jadi kita seorang pelaku. Waktu saudara dengar firman, Alkitab katakan bukan saudara kemudian melupakannya. Tetapi saudara melakukannya atau kata tepatnya menghidupinya. Saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan tulisan-tulisan ini, kata-kata ini jangan biarkan dia hanya menjadi sebuah kata-kata. Ayat per ayat, kitab per kitab. Lalu saya baca cuman lewat begitu saja. Saya selalu berkata Tuhan ketika aku baca, aku ketemu Engkau. Ketika Engkau melawat, Engkau menghampiri aku. Jadi waktu saudara menemukan kebenaran-kebenaran ini, bila kebenaran-kebenaran ini tidak lewat begitu saja. Kebenaran-kebenaran ini kemudian membongkar semua lapisan-lapisan itu. Saya berkata selama 50 tahun saya hidup di atas muka bumi ini. Saya bisa katakan bahwa beberapa tahun terakhir saja baru saya bisa melihat lapisan-lapisan itu. Sebelumnya saya tidak bisa melihat, padahal setiap hari ada di gereja, setiap hari khotbah. Melayani. Tapi betapa bahwa kehidupan yang Yesus katakan, aku mau kasih kepada setiap orang yang percaya, kehidupan yang berlimpah-limpah itu kita nggak bisa ngelihat. Kita selalu sudut pandangnya terkotak dengan hal-hal yang sifatnya materi. Semua yang sifatnya duniawi. Semua yang sifatnya daging. Kita nggak bisa ngelihat. Kita pikir bahwa kita sudah rohani. Karena udah jadi pendeta, sudah khotbah, sudah jadi guru, sudah melayani. Ternyata saudara, untuk kita bisa memahami dan mengenal bahwa Tuhan itu kasih, Tuhan itu ada. Bahwa Yesus Kristus itu juru selamat. Saudara harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau saudara rajin baca Alkitab atau buku-buku rohani, saudara bisa baca, saudara bisa merenungkan, tapi saudara cuma merenungkan, membaca cerita. Tapi saya mau katakan hari ini, kita jangan sampai hanya di situ. Kita harus ketemu Tuhan. Berjumpa Tuhan. Dan ini yang membuat hidup Kristen itu berbeda. Kita tidak ketemu Tuhan hanya sekedar kita lakukan yang namanya ritual-ritual atau pelayanan-pelayanan. Mungkin Tuhan melihat apa yang kau lakukan, engkau punya kerajinan. Engkau punya yang namanya tekad. Tetapi saudara perlu yang namanya punya roh hikmah dan wahyu. Untuk saudara bisa ketemu Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar. Jadi saudara, kalau saudara hari ini datang ke gereja, ke rumah Tuhan, saudara jangan cuma kejar jam jadwal ibadah. Saudara harus kejar hadirat Tuhan. Saudara harus berkata dalam dirimu, Tuhan, aku mau ketemu Tuhan. Hari ini
Aku berkata dalam hidupku, kalau aku gak ketemu Tuhan, aku gak jamah hadirat-Mu, aku rugi besar. Amin. Saudara tahu apa arti rugi? Saudara kehilangan sesuatu. Harusnya saudara punya keuntungan, tapi saudara kehilangan. Lalu saudara katakan saudara rugi. Tapi hari ini saya berkata pada kita, waktu engkau datang sama Tuhan, engkau boleh rugi. Engkau harus untung. Karena ketemuan Tuhan itu keuntungan buat kita. Jadi orang yang merindu-rindukan Tuhan, yang selalu mencari Tuhan, dia akan punya sebuah kehidupan yang beruntung. Dia punya kekuatan. Amin. Amin. Ya, saya mau mengajak kita hari ini kembali kita boleh mengenali bahwa kehidupan yang kita hari ini miliki dibanding dengan yang kemarin gak boleh sama. Hari ini harus lebih. Saudara, kerinduannya harus lebih besar. Pengenalan Tuhan dalam hidup saudara harus lebih besar. Apalagi kita mau lewati tahun ini. Kalau saudara tanya di seluruh dunia, ini adalah tragedi. Ya, tragedi. Seluruh dunia mengalami situasi yang menakutkan. Apapun hari ini berita-berita yang saudara dengar, mau apakah itu teori konspirasi, apakah itu ada hal-hal yang lain. Saudara, saya mau berkata pada saudara, kalaupun betul itu ada atau situasi apapun, saudara gak boleh dengar hal begitu. Ya, lebih banyak dibandingkan saudara baca firman dan mendengar firman. Ada amin. Saya cuma berkata kepada kita semua di tempat ini. Seperti saya kemarin khotbah. Bahwa semua orang pasti kita akan mati. Orang-orang yang sudah lanjut usia berpikir, wah kapan nih waktunya, udah deket. Apalagi udah sakit-sakitan, udah lemah, betul? Tapi kalau anak-anak muda belum mikir ke situ, masih panjang katanya. Padahal gak ada yang panjang. Betul? Ya, cuma masalah waktu. Tapi hari ini saya mau berkata pada kita semua di tempat ini, jangan waktu kita dengar hal begitu kita baru, oh iya ya, baru kita berdoa. No, kesadaran kita harus kita setel sedemikian rupa. Bahwa hidup kita memang bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Waktu Paulus berkata bahwa hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Orang berpikir gini, gila mati takut deh gitu ya. Orang berpikirnya mati apa? Mati kemudian secara jasad dikubur gitu. Padahal waktu firman Tuhan berkata mati tidak hanya demikian. Tetapi mati dari kedagingan. Mati dari hidup yang lama. Mati dari dosa. Jadi waktu kita berjalan di atas muka bumi ini. Kita memang ada dalam sebuah kehidupan. Memang kita sudah mati. Makanya kita berkata barang siapa yang sudah dibaptis. Ya, dia mengenakan Kristus. Tahukah saudara bahwa baptisan yang saudara terima adalah baptisan kematian? Kalau saudara tahu hal ini, saudara akan melihat kehidupan rohani saudara so powerful. Hari ini begitu banyak orang Kristen, mereka terbelenggu dengan yang namanya agamawi. Yang penuh dengan aturan-aturan, yang penuh dengan doktrin, lalu kemudian saudara melupakan inti dari kehidupan rohani itu. Yang dimaksudkan Tuhan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perhatiin. Nah, saya mau bawa semua kita hari ini mengerti sebuah kehidupan rohani yang sesungguhnya. Supaya saudara tidak tersesat. Ada amin? Kita buka dulu firman Tuhan. Kita akan baca dari Roma 2 ayat 21 sampai 22 ya. Perhatikan. Roma 2 21 22.
Jadi bagaimanakah engkau mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Coba ya. Ya, di sini katakan sebelum mengajar orang lain, saudara harus mengajar dirimu sendiri. Makanya kesaksian yang hidup, kesaksian yang bisa mengubahkan hati orang, itu bukan kesaksian orang lain kemudian disaksikan. Itu harus kesaksian dirimu sendiri. Engkau sudah mengalami. Engkau sudah melewati. Maka kesaksian itu akan menjadi kesaksian yang memberkati. Kesaksian yang hidup. Ada amin. Sekali lagi saya berkata kepada saudara di sini. Bahwa setiap kali kita datang kepada Tuhan. Minta sama Tuhan, ajari aku Tuhan. Supaya aku bisa menghidupi setiap firman yang engkau beri. Perhatikan. Bukan pendeta beri. Saya mau berkata pada semua kita di sini dan juga di rumah. Kehidupan rohani semacam apa yang saudara miliki atau rindukan. Di kitab Daniel dikatakan, Daniel berbeda dengan semua orang yang ada bersama dengan dia di zamannya dia. Dia berbeda dengan orang-orang Kasdim. Ketika dia harus ada di sebuah kerajaan di mana Nebukadnezar menjadi raja. Bahkan dia tidak hanya ada di zaman Nebukadnezar. Di zaman 3 raja dia ada tetap bertahan di sana. Karena orang mendapati tidak ada orang seperti Daniel. Apa yang orang kenal tentang Daniel? Karena Daniel punya roh yang luar biasa. Excellent spirit. Nah cuma Daniel dan juga dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Dia adalah orang-orang yang menyembah Tuhan, menyembah Yahweh. Tapi dalam hidup mereka didapati ternyata mereka 10 kali lebih berhikmat dari semua orang berhikmat yang ada. Kenapa? Excellent spirit. Saya mau katakan sekali lagi pada kita di tempat ini. Kalau saudara datang ke gereja, saudara datang beribadah, saudara melayani. Tetapi saudara tidak membangun potensi rohani saudara. Sama saudara cuma punya sesuatu tapi cuma taruh di mana? Taruh di lemari. Gak dimanfaatkan. Di sini ada Alex nih. Dia kerja di pertambangan batu bara. Betul Lex? Nah batu bara itu ada di bawah tanah ya. Dia harus digali, dia harus dibongkar. Kalau dia tanya sama ahli-ahli pertambangan, mereka tahu bagaimana caranya untuk mereka bisa menambang dan mengambil tambang itu keluar dari dalam tanah. Kalau tambang itu tidak digali, dia hanya ada dalam tanah. Orang cuma jalan-jalan di atas tanah, betul enggak? Padahal kekayaannya ada di mana hartanya? Ada di bawah. Waktu itu digali, waktu itu dibongkar. Baru kemudian dia bisa digunakan, dia bisa dimanfaatkan. Bahkan kalau dijual nilainya mahal, betul? Waktu saya pergi ke Halmahera, di Tobelo, saya melihat di sana ada pertambangan emas. Wah, kita lihat dari luar aja, itu dijaga sama tentara, sama polisi, sama brimob. Kenapa nggak boleh masuk? Kenapa? Karena di dalam itu ada tambang emas. Sudah tahu waktu emas itu sudah digali kemudian sudah dicetak. Dia tidak dibawa keluar pakai mobil, pakai helikopter. Siapa yang bisa rampok kalau naik kapal helikopter? Karena mahal. Bagaimana emas itu bisa dibawa keluar? Karena ada
pertambangan, ada gali. Betul nggak? Sama hidup rohani kita. Yang permukaan itu, yang di luar, yaitu namanya daging. Coba tanya sama ahli tambang, waktu dia mulai mau menggali, tanahnya itu dibongkar nggak? Digaruk nggak? Dibuang, dibuang. Kenapa? Karena dia menutupi, dia ada di permukaan. Jadi waktu saudara hari ini mengenal Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat saudara. Saudara kemudian menerima yang namanya hidup yang kekal atau hidup rohani. Hidup rohani itu tidak ada di permukaan. Dia ada di dalam. Ada amin. Dan Alkitab berkata saudara. Coba kita buka dulu Yohanes 7 ayat 38. Haleluya. Saudara akan menerima harta kekayaan saudara. Amin. Harta kekayaan rohani. Ayat 38 berkata apa? Kita baca 3, 2, 1. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bagaimana saudara bisa mengalirkan aliran air hidup, kekayaan rohani saudara? Iman saudara. Percayamu kepada Tuhan. Ada amin. Alkitab berkata saudara, firman Tuhan itu seperti pedang. Hidup, kuat, dan amat tajam. Dia memisahkan jiwa dan roh. Jadi kalau saudara tidak menyelesaikan urusan daging saudara, maka kekayaan itu masih tersembunyi. Kekayaan itu tersimpan di dalam. Tuhan ingin saudara apa? Saudara bisa menemukannya karena dia bernilai. Aduh saudara dengerin baik-baik deh. Orang masih melihat bahwa emas, berlian, ya, mobil, apartemen, itu barang mewah. Saudara, semua orang kejar, kerja mati-matian, banting tulang, banting-banting, semua. Supaya apa? Supaya punya harta itu. Saya berkata bukan itu tidak bernilai. Tapi saya mau katakan harta yang melampaui apapun dikatakan berharga di dunia ini. Sekali lagi saya mau bilang begini. Firman Tuhan bilang begini. Apa gunanya kamu punya semua bumi dan semua yang ada di dalamnya tapi jiwamu binasa. Alkitab berkata harta di bumi ngengat bisa merusaknya. Pencuri bisa membongkar dan mencurinya. Tetapi carilah harta di surga. Ngengat tidak bisa merusaknya. Pencuri gak bisa bongkarnya. Gimana megangnya? Kecuali pencuri itu bertobat. Karena saya berkatakan begini. Waktu firman ini disampaikan. Firman ini diberitakan. Saudara tahu bahwa ini bentuknya physical spirit. Roh itu tidak bisa ditangkap, Pak. Tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Betul, dengan fisik. Tapi if you live in the spiritual life, you have your spirit is alive. You can touch. Bukan dengan tangan ini, tangan ini. Ada amin gak nih? Hey. Maka saya mau ngomong sekali lagi. Waktu firman Tuhan begini. Carilah kerajaan surga dan semua kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi waktu engkau cari Tuhan. Engkau harus cari kebenaran Tuhan. Cari firman-Nya. Dapati hidup di dalam rohnya. Maka semua akan ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Iya semua yang saudara perlu. Mulai dari roh. Jiwamu akan dipenuhi. Tubuhmu akan dipenuhi. Jadi jangan terbalik. Kita dapat dulu semua secara fisik, secara tubuh. Nanti jiwaku senang,
dan rohku senang. No, 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 no. Different way, opposite spirit. Roh dunia mengajarkan begitu, tapi roh Kristus tidak begitu. Kalau saudara baca di Alkitab, bagaimana nabi-nabi, rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan, murid-murid Yesus, mereka bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Karena waktu mereka ikut Tuhan Yesus, mereka mendengar Yesus mengajar, mereka menerima, menangkapnya di dalam roh mereka. Roh mereka teraktivasi. Mereka terima impartasi. Jadi waktu mereka berjalan menjadi murid Yesus, mereka belajar, yang menangkap, mengerti itu bukan pikirannya, tapi rohnya. Maka saudara harus punya roh yang cerdas. Amin. Saudara harus punya yang namanya intellectual spirit. Kalau orang pergi sekolah, dia belajar bidang tertentu, keuangan. Dia belajar kedokteran. Saudara harus pakai apa? Saudara harus pakai pikiran. Saudara harus pakai yang namanya intelektual di dalam jiwa saudara. Karena memang itu organnya untuk belajar. Tapi kalau saudara dengar firman, saudara belajar Alkitab, saudara nggak bisa pakai yang namanya intelektual jiwa. Saudara harus pakai intellectual spirit. Ada amin dan nih. Oh. Coba buka Yohanes 3 sebentar. Supaya saudara bisa menikmati hidup rohani saudara. Selama ini iblis lewat daging sudah menipu, menutup saudara. Untuk saudara menemukan harta kekayaan saudara. Baru buka Alkitab sebentar aja belum dibaca, saudara udah nguap. Baru baca satu ayat, saudara sudah aminnya besok pagi. Kenapa? Gak kuat. Saya ngomong ya, saya berkata nih. Orang bisa berjam-jam lihat gadget. Begitu katakan, ayo kita sekarang nyembah Tuhan, berdoa udah. Waktu mulai nyembah, mulai berdoa udah. Apa yang salah? Ada yang salah, so sadar apa tidak? Oh ini boring, baca Alkitab boring. Lebih oke sekarang kita nonton sinetron, kita lebih senang nonton Indonesia Idol, benar. Kenapa senang? Karena daging saudara hidup. Kalau daging saudara nggak hidup, Indonesia Idol saudara nggak bisa nikmati. Hiburan seperti apapun, saudara nggak biasa. Waktu saudara rohnya hidup, waktu dengar firman, waktu pegang Alkitab. Saya ngomong jujur nih. Jadi waktu saudara, lu ngantuk lu jangan begitu. Saudara tahu itu ada penyakit di situ. Penyakitnya apa? Dosa di dalam daging menghalangi, melapisi saudara. Jadi hari ini untuk ngetes hidup rohani saudara sehat atau tidak gampang saudara. Perkara rohani menariknya buat saudara. Firman itu buat saudara, saudara rindukan tidak? Ada yang bilang Pak Gembala khotbah tiap pagi. Aduh Pak, khotbahnya berat banget sih Pak. Bukan buat saya tuh. Ada yang bilang begini, Pak lucu ya Pak. Saya itu dengerin aja terus, berulang-ulang. Tapi lama-lama saya bisa ngerti tuh. Saudara tahu bukan mas saudara ngerti itu tidak perkataan yang dikatakan. Tapi apakah hatimu mau engkau buka untuk digarap sama Tuhan? Ada amin. Maka saya mau katakan perlu kecerdasan rohani dalam hidup kita. Saudara, gimana saudara bisa cerdas? Saudara mau belajar. Tapi Alkitab berkata kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. 1 Yohanes 2:27. Tapi pengurapan yang ada padamu itu akan mengajar kamu. Coba buka Yohanes 3 sebentar. Perhatiin ya.
Haleluya. Saya baca ya dari ayat yang pertama ya. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kamu tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Tuhan, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Tuhan tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan surga." Perhatikan. Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, dia adalah pengajar, orang Farisi. Dia lihat Yesus ini hidupnya disertai dengan tanda-tanda. Dia bilang, yang kayak gini kalau bukan dari Tuhan gak mungkin. Pasti dia diutus oleh Tuhan. Kenapa? Dia itu hidupnya berbeda. Selalu tanda heran menyertai dia. Apa sih yang Yesus lakukan? Nyembuhin orang sakit, usir setan. Tapi enggak cuma itu. Waktu Yesus mengajar, Alkitab berkata, orang berkata, kenapa dia ngomong yang enggak sama dengan ahli Taurat ngomong. Yang dia ajar, kenapa beda? Di mana bedanya? Firman Tuhan berkata, dia mengajar dengan kuasa. Jadi kuasanya itu orang bisa lihat, orang bisa menyaksikan, orang bisa mengakui. Dari mana hidup kekristenan saudara orang bisa mengakui? Dari KTP, itu mah biasa. Lihat KTP-nya Kristen. Orang harus melihat kehidupan rohani kekristenanmu dari mana? Dari roh Tuhan yang hidup dalam hidupmu. Waktu orang berhadapan dengan engkau, orang bisa tahu ada sesuatu dalam hidup dia. Berapa kali saya di pesawat atau ketemu orang, enggak ngomong enggak apa. Saya ada duduk gini, tiba-tiba di sebelah-sebelah gini. Bapak pasti hamba Tuhan. Padahal saya enggak pakai baju pendeta, enggak bawa Alkitab. Saya enggak ngomong apa-apa, orang saya masuk pesawat enggak mau ngomong, mau tidur. Biar sampai tujuan seger. Tiba-tiba dia ngomong, Bapak pasti hamba Tuhan. Lalu saya ngomong sama dia, kenapa Bapak ngomong begitu? Saya rasa roh saya, Bapak itu pelayan Tuhan. Gitu ya Pak. Iya Pak, saya pelayan Tuhan. Beberapa lagi bilang, Pak, Bapak belajar di mana? Belajar apa? Saya bilang begitu. Saya tahu bahwa Bapak dipenuhi dengan kekuatan. Kekuatan apa? Saya bilang. Kekuatan di dalam hidup Bapak ada yang menyertai. Saya bilang, kamu Kristen? Bukan. Saya bukan orang Kristen Pak. Tapi saya bisa tahu Pak, ada seseorang yang punya sebuah kehidupan yang besar dalam diri dia. Saya bilang, iya saya pendeta. Oh pendeta. Jadi saudara perhatiin ya. Waktu saudara punya hidup rohani itu terbangun. Hidup rohanimu itu jadi. Orang bisa saksikan. Ya ini contoh paling gampang lah. Orang kalau dengar nama Aderai taunya siapa? Bodybuilder kan? Bener gak? Aderai kalau kemana-mana ototnya ngikutin dia gak? Pakai badan ngepres, betul gak? Bahkan orang tahu bahwa dia orang yang punya otot yang kuat. Dan kalau ditanya sama dia tiap hari ngapain kerjaannya? Angkat barbel. Saudara tahu dia kalau makan telur berapa? Saudara kita makan telur lebih dari 3 aja bisa bisulan, betul? Betul gak? Tapi kalau dia makan telur pagi itu bisa 20 telur, 30 telur. Setelah dia makan protein itu dia berlatih. Tiap hari berlatih. Tiap pagi dia bangun setel barbel. Ambil waktu.
Nggak cuma itu, tapi dia makan, dia minum sesuatu yang menopang untuk dia bisa mengembangkan ototnya. Apakah dia langsung semalam langsung ototnya begitu? Nggak tahu ya, saya baca dia tuh dulu olahraganya sebenarnya sebelum bodybuilder badminton kalau nggak salah. Lalu kemudian dia jadi bodybuilder. Maksudnya bertahun-tahun dia jadi kayak begitu, saudara. Coba saudara bisa bayangin, in spirit. Kalau ibarat pedang, saudara asat tiap hari, tajam, betul? Kalau saudara melatih hidup rohani saudara, saudara mengenal caranya, jalannya, saudara mengetahuinya, lalu saudara tekun melakukannya, jadi nggak? Jadi. Tanya sama Adere, sebelum dia bisa melakukan sendiri ada yang ngajarin nggak? Ada coachnya pasti, betul? Sama. Roh Kudus itu coach buat kita. Jadi waktu kamu baca Alkitab, kamu nggak dituntun sama coachnya, Holy Spirit. Saudara mau jadinya seperti apa? Kita harus menyerahkan hidup rohani kita kepada ahlinya. Amin. Roh Kudus ahlinya. Saudara lihat yang namanya Nikodemus. Dia bilang, kamu ini pasti diutus sama Tuhan. Karena kalau tidak mungkin tanda-tanda itu menyertai kamu. Lalu Yesus berkata bahwa sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia nggak bisa melihat kerajaan surga. Yang Nikodemus cuma melihat apa yang dia bisa lihat, dia rasakan. Tapi Yesus mau ngajak dia, lihat sesungguhnya. Yang kamu lihat melampaui apa yang kamu lihat dengan mata. Dia nggak bisa lihat. Dia cuma lihat, wah, bukankah kita hari ini gereja seringkali, ada kesembuhan, ada mujizat, ada hal-hal yang luar biasa. Dia kejar-kejar hamba Tuhannya. Lalu kemudian kita minta sesuatu untuk kita memperolehnya, didoakan ini dan itu. Tanpa orang mencari sumber dari apa yang ada dalam hidup hamba Tuhan itu. Sampai dia bilang begini, dilahirkan lagi. Bisakah aku yang sudah tua kemudian masuk lagi ke dalam rahim seorang ibu? Coba katakan gini. Jadilah jemaat, jadilah umat Tuhan yang layak bagi Tuhan. Mungkin engkau bukan pendeta. Mungkin engkau bukan seorang yang disebut rohaniawan. Mungkin kau hanya seorang ibu rumah tangga. Mungkin kau seorang pelajar. Mungkin kau seorang profesional. Tapi kehidupan rohanimu bersama dengan Yesus itu sungguh-sungguh nyata, betul? Mungkin kau nggak khotbah di sini, tapi waktu engkau ada di mana-mana, engkau ada di tempat pertambangan, engkau ada di tempat berjualan, engkau mungkin ada di sekolah sedang mengajar. Jadi suratan yang terbuka, suratan yang terbaca. Kenapa? Kalau saya ketemu sama dia, baru lihat wajahnya saja, saya mengalami kelegaan ya. Kenapa? Kalau orang ini ada, kok sepertinya ada sesuatu ya. Karena firman Tuhan berkata, ketika kamu mengusir setan di dalam namaku, maka setan itu akan pergi. Sesungguhnya kerajaan surga sudah datang. Ada, amin. Jadi Nikodemus ini ngajarin di rumah ibadat tentang Taurat, tentang firman. Tetapi yang dia ajarkan itu hal yang rohani, tetapi masih semua konsumsinya untuk semua yang ada di permukaan. Semua yang kelihatan. Kebutuhan yang ada di luar. Karena Yesus bilang gini, jangan khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai.
Bukankah hidup lebih penting daripada pakaian? Burung di udara, lihat. Tidak pernah menabur. Tidak pernah menuai dan menyimpan dalam lumbung. Aku pelihara. Lihat bunga bakung, indah kan? Bahkan Salomo jubahnya seorang raja yang indah. Nggak lebih indah daripada bunga bakung. Tuhan mau ngasih tahu sama kita begini. Dengerin, kalau kamu fokus. Kalau kamu hidup di dalam hidup rohanimu benar. Semua yang ada di permukaan itu, dia akan melayani engkau. Karena otoritas rohani, otoritas Kristus ada di atas semua yang kelihatan. Perhatiin sekali lagi, kita lanjutin. Ayat yang ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengarkan bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang dilahirkan dari roh. Ayat 9. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Gak ngerti, boten ngertos. Karena ada lapisan. Gak masuk akal. Enggak paham. Karena waktu saudara baca firman Tuhan, saudara memakai akal saudara. Saudara bertabrakan. Karena dikatakan roh itu dari mana ia datang, kita enggak tahu. Kemana dia pergi, kita enggak tahu. Karena ini di alam spirit. Kalau saudara ngerti, balik ke kitab Kejadian. Semua yang kelihatan, semua yang ada, semua yang bisa disentuh, bisa dicium, bisa dilihat, bisa didengar. Semua berasal dari alam spirit. Jadi saudara harus ngerti sumber dari semua yang kelihatan adalah yang tidak kelihatan. Waktu Yesus berkata, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Yesus bilang begini, hidup rohani itu enggak jauh-jauh. Dia ada di dalam kamu. Dia ada bersama kamu. Cuman persoalannya kalau kamu bertobat, kamu mengenali hidup di dalam dosa itu harus disingkirkan. Kamu menerima anugerahku yaitu pengampunan. Kerajaan surga ada di dalam kamu. Haleluya. Haleluya. Yesus berkata bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Mana mungkin itu terjadi? Coba saudara ingat, lihat, perhatikan. Ayat 10. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel. Dan kau gak ngerti hal ini. Engkau gak ngerti hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui. Dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian ini. Kenapa dia gak nerima? Karena dia gak ngelihat. Karena dia tidak mengetahui. Tapi kenapa Yesus berkata, aku bersaksi apa yang aku lihat. Aku ketahui. Karena Yesus melihat. Yesus mendengar. Yesus hidup di situ. Ada amin. Maka saya berkata, perhatikan sekali lagi. Alkitab berkata bahwa kita bait suci, rumahnya Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, karena engkau sudah dibeli dan harganya lunas, mahal dibayar. Bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang fana, tapi dengan darah Yesus. Perhatikan. Waktu kita menjadi rumah Tuhan, saudara melihat apa yang fisikal, yang secara badani, secara tubuh ini. Di dalamnya ada jiwa. Dan setelah itu ada yang namanya roh. Tuhan tinggal di mana? Di dalam hati kita. Di dalam roh kita. Ada amin? Ada amin? Perhatikan.
Waktu saudara disebut kedagingan, kekristenan saudara jiwani. Saudara digerakkan dengan apa? Perasaan, keinginan, kehendak. Aku hendak pergi ke Jakarta. Aku merasa sedih, aku merasa terharu. Firman itu membuat aku tersentuh. Bisa jadi jiwamu tersentuh karena khotbahnya mengharukan. Atau mungkin waktu khotbahnya lucu, saudara senang, ada hati senang. Tapi saudara tahu, waktu saudara menerimanya di dalam roh, itu terjadi sebuah persekutuan atau komuni dengan Tuhan. Hati nurani saudara aktif. Intuisi saudara, panca indera rohani saudara. Makanya Alkitab katakan makanan keras adalah untuk mereka yang memiliki panca indera rohani yang terlatih. Jadi coba saya mau ajak saudara begini. Waktu saudara bicara tentang manusia rohani hidup di dalam Kristus. Coba saudara bayangkan. Bayangkan seperti yang saudara hari-hari kerjakan secara alam fisik. Saudara jalan, saudara minum, saudara kerja. Saudara ngobrol, betul? Saudara nulis, saudara mikir. Saudara tahu, Alkitab berkata ada tubuh roh, ada tubuh lahiriah. Ada manusia rohani, ada manusia jasmani. Saya mau katakan sekali lagi, untuk saudara bisa memahami manusia rohani, lalu kemudian sehari-hari manusia rohani saudara dipimpin Roh Kudus yang menuntun hidup saudara, dibutuhkan latihan rohani. Dibutuhkan saudara punya ketekunan, konsistensi, persistensi. Untuk apa? Untuk saudara mau sungguh-sungguh berjalan di track itu. Haleluya. Coba perhatiin sekali lagi, saya terusin sedikit lagi. Ayat 12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Waktu orang dengar firman, waktu orang diberitakan firman, gak percaya. Kalau udah gak percaya, mau ngapain diterusin lagi? Dia bisa go on ketika orang, ya aku percaya. Karena bicara tentang hal surgawi, itu melampaui akal manusia. Karena dia harus lewat iman. Iman timbul dari pendengaran kan firman Kristus. Maka saudara kalau di rumah setel khotbah, setel pujian rohani. Mau orang itu nolak, mau orang itu gak percaya, biarin aja. Karena waktu firman itu diberitakan, orang itu mendengar kesadarannya itu sedang ditangkap sama Tuhan. Waktu kesadarannya itu ditangkap, dibuka, tiba-tiba firman yang berikutnya dia bisa terima dalam hatinya. Ada amin? Ada amin? Sama juga dalam hidup kita. Yang sering saudara ngomong, yang sering saudara nyanyiin apa? Kalau saudara sering omongin bukan hal-hal tentang Tuhan, yang nyanyiin yang keluar dari hati saudara bukan hal tentang Tuhan, berarti Tuhan keberadaannya di dalam hatimu belum menguasai. Ada amin? Makanya Pak Gembala sudah gampang. Gampang untuk tahu apa yang ada di hati orang. Ajak aja orang itu ngomong. Kita akan tahu apa yang dia sukai. Apa yang keluar dari pikirannya. Amin. Kalau saudara baca firman, kecintaan saudara firman. Saudara hari ini mengerti bahwa hidup rohani saudara adalah Kristus yang ada dalam hidup saudara. Saudara akan terkonek. Nyambung. Nyambung. Nikodemus gak nyambung. Karena dia tidak percaya. Tapi dia tangkap apa yang Yesus katakan. Menarik hatinya.
Coba buka Lukas 18. Ayat 18, perhatikan. Yesus Tuhan baik. Amin, amin. Ayat 18, orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Lukas 18 ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hampir sama ya, sama Nikodemus ya pertanyaannya. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun baik selain daripada Bapa saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Tuhan. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Dan mereka mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Orang muda ini tertarik dengan apa yang Yesus katakan. Dia bilang, guru yang baik. Nikodemus katakan, engkau orang yang diutus oleh Tuhan. Apa yang mereka melihat? Mereka melihat sebuah manifestasi kehidupan Yesus yang memukau. Alkitab katakan, perhiasanmu bukanlah kalung, baju yang indah, atau rambut yang dikepang-kepang. Tapi perhiasanmu adalah manusia batiniamu. Orang lihat Yesus. Kenapa? Karena keindahan hidup Yesus terpancar di hadapan mereka. Haleluya. Saya kalau berapa kali nonton Miss Universe. Tahu saudara Miss Universe ya? Orang-orang cantik di negara-negara dikumpulin. Siapa yang paling cantik? Dia menang. Biasanya nggak cuma lihat parasnya. Juga ada pertanyaan-pertanyaan. Apakah orang ini ada isinya? Maksudnya dia cukup pandai. Dia cukup peka. Dia cukup bisa menjadi orang yang disebut orang yang cantik. Tapi banyak beberapa dari mereka kalau dikasih pertanyaan. Kenapa sih kamu itu ikut Miss Universe dan kamu itu cantik? Saya nggak tahu itu bahasa apakah mereka mengerti, apakah mereka belajar karena mereka sering dengar kontestan-kontestan sebelumnya ngomong begitu. Sesungguhnya kecantikanku berasal dari dalam hatiku. Wah. Ya. Padahal orang lihat dia begini. Wah, badannya langsing, tinggi. Wah, hidungnya mancung, semua orang jalan. Wah, semua cantik-cantik. Tapi ada yang bilang, sesungguhnya kecantikanku adalah inner beauty. Wah, inner beauty gak bisa dilihat, betul. Tetapi orang muda kaya ini dan Nikodemus bisa melihat the inner power, the inner man inside Jesus. Sama waktu di kitab Kejadian, Yusuf ada di rumah Potifar. Potifar bilang, Tuhan itu sertai kamu. Dia bisa melihat. Kenapa? Karena apa yang dikerjakan oleh Yusuf, itu membuat berhasil. Dan Alkitab katakan, Yusuf menjadikan orang Mesir itu kaya. Bahkan semua urusan orang Mesir itu Potifar, semuanya ada di tangan Yusuf. Kecuali istrinya. Baru lihat kisahnya.
Berhari-hari, berbulan-bulan, Yusuf digoda oleh istri Potifar. Istri Potifar naksir berat sama Yusuf. Dan dikatakan, yuk tidur sama aku. Suamiku kan pergi terus sibuk. Gak ada. Dia birahi terhadap Yusuf. Tapi apa kata Yusuf? Semua sudah diserahkan kepadaku. Di bawah tanggung jawabku. Kecuali engkau istrinya. Tapi dia bilang begini. Aku tidak bisa berdosa terhadap Tuhan. Sudah lihat hidup rohani dia. Dia tidak melihat ini kesempatan emas. Karena Potifar gak ada di rumah. Semua udah dikasih, tinggal dia. Masa gak sekalian aja gitu kan. Sudah lihat kejadian di Taman Eden, apa yang terjadi? Semua pohon buahnya yang banyak bebas untuk dimakan. Kecuali satu pohon di tengah-tengah Eden. Buahnya jangan dimakan. Semua boleh dimakan. Tapi jangan pohon pengetahuan dimakan. Tetapi ya tipu daya iblis. Akhirnya semuanya dimakan. Karena dimakan manusia berdosa. Sudah perhatiin. Sekali lagi saya mau katakan. Nggak ada kita yang bisa menjadi orang yang rohani. Kalau kita tidak menyadari bahwa Roh Kudus yang alam hidup kita, dia yang menuntun kita untuk masuk dalam kehidupan rohani. Ada amin? Ada amin? Coba saudara perhatikan. Ayat ini kemudian kita lanjutin lagi. Ayat 22 sudah, 23 sudah, 24 sudah. Dikatakan alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan surga. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum pada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu tanya gini, gimana ceritanya unta bisa masuk lubang jarum? Enggak bisa. Unta segede apa, lubang jarum segede apa. Saudara harus ngerti konteksnya. Di Yerusalem itu ada tembok. Ya, ada sebuah lubang disebut lubang jarum. Itu bukan pintu gerbang, tapi kayak ada tembok, orang bisa masuk ke situ. Unta biasa lewat situ. Tapi kalau unta bawa gembolan, unta bawa apa? Bawa barang-barang, barang-barang itu nggak dilepas, dia nggak bisa lolos masuk. Saudara ngerti itu? Jadi itu namanya lubang, disebut lubang jarum. Unta biasa pada masuk situ. Tapi kalau unta mau masuk situ, itu lubangnya harus dibebaskan untanya dari semua barang-barang. Jadi barang-barang dilepasin, baru untanya masuk. Susah masuknya juga, sempit. Coba kita buka Matius 9. Matius 9, Matius 6 ya. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan yang tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Itu ayat 24. Ayat 21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga. Kenapa orang muda ini sedih? Orang muda ini rohani enggak? Rohani. Kan dia kata sejak masa mudaku aku sudah melakukan semua dikatakan Yesus, hukum Taurat. Dan Yesus mengetahui bahwa orang ini ingin masuk ke next level. Lalu apa yang Yesus katakan? Jualah semua hartamu. Lalu pergi bagi-bagikanlah hartamu kepada orang miskin. Alkitab katakan dia sedih karena dia sangat kaya.
Aduh Pak, berarti orang Kristen gak boleh kaya ya. Semakin miskin semakin holy. Bukan itu maksudnya. Di dalam hati manusia ini ada tuannya. Ada tuannya. Jadi saudara perhatiin. Waktu saudara mencintai dunia, Alkitab katakan, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa. Kalau itu ada padamu, maka kasih Bapa tidak ada padamu. Semua itu ada dunia di hatimu, maka engkau tidak bisa mengasihi Tuhan. Tidak bisa. Ada amin. Makanya waktu saudara hari ini belajar, berjalan tentang sebuah kehidupan yang Tuhan katakan, penghalang terbesar untuk kita bisa menemukan atau mendapatkan harta rohani kita, itu adalah daging. Waktu saudara mati dari dosa, rohmu hidup. Ada amin. Ada amin. Makanya bicara tentang salib itu saudara. Yesus mati di kayu salib berdarah-darah. Terus kita bilang kasihan, nangis. Aduh kasihan Tuhan Yesus. Bukan itu maksudnya. Saudara tahu daging itu tidak berguna. Justru lewat kematian dia lah 3 hari kemudian dia bangkit. Alkitab katakan Yesus mati dari dosa. Kematiannya terhadap dosa. Makanya saudara, kalau saudara hari ini buka di Roma 6, perhatikan. Haleluya. Ayat yang ke-7 bilang begini. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Mati dari daging ya. Ayat ke-8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Suatu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Bapanya. Kalau saudara tidak kenali unsur ini. Dan saudara tidak mengatasi yang namanya unsur daging. Yang hidup dikuasai dosa. Maka saudara gak bisa hidup bagi Tuhan. Saya mau bicara tentang favor. Kata favor berasal dari kata favorite. Favorit itu berarti orang yang menjadi pilihan. Menjadi idolanya Tuhan. Bagaimana perkenanan itu datang? Bagaimana engkau bisa meng-attract Tuhan. Dan Tuhan kemudian pay attention to you. Roma 8:8. Daging tidak berkenan. Jadi kalau hari ini hidup rohani saudara masih punya konsep di permukaan atau daging, saudara akan menjadi orang Kristen. Ya Kristen cuma sekedar Kristen atau beragama. Christianity not talking about a religion. Christianity is talking about spirituality. Kekristenan ada kehidupan rohani yang Yesus katakan hidup yang berlimpah-limpah. Yesus punya cara, Yesus punya pola, Yesus mengajar jalan-jalannya. Jadi waktu kita hidup di dalam pola yang diajarkan Tuhan, hidup di jalan yang Tuhan lakukan. Saudara tahu, secara alami hidup rohani saudara itu akan berjalan bersama dengan saudara. Saudara gak perlu dibuat-buat, saudara gak perlu yang namanya ada yang namanya ini waktunya saya akan ibadah KKR, ini waktunya ibadah kesembuhan, ini no. Kemanapun kau datang, mungkin engkau belum mendoakan, engkau cuma tersenyum, orang demam sembuh. Engkau cuma lewat, orang mengalami kelegaan. Alkitab katakan Kisah Rasul 5. Petrus kemanapun dia berjalan. Bayangannya menyentuh orang yang sakit di pinggir-pinggir jalan. Mereka sembuh. Di gerbang indah dia bersama Yohanes. Ketemu pengemis
Yang udah bertahun-tahun dia ngemis, lumpuh di sana. Minta sedekah. Karena dia memang kerjanya ngemis. Petrus bilang begini, emas dan perak aku tidak miliki. Tetapi aku punya Kristus, Yesus dari Nazaret. Berdiri berjalanlah. Dan angkatlah tilammu. Orang itu sembuh. Dengerin sebelum saya tutup. Saudara harus mau masuk ke dalam real yang dikatakan Yesus. Orang cari emas, orang cari perak, orang cari harta, orang cari kekayaan. Apa sih hidup manusia? Saya ini ngadopsi dua anjing. Ini tiap hari saya ngurusin dia. Ya, makan, minum, ya, semua saya urusin. Saya ngelihat gitu ya. Yang satu lebih egois dari yang satu, sering berantem gitu. Ya, sekarang kalau kita lihat manusia daging itu apa bedanya? Makan, kadang-kadang rakus, minum, betul? Egois, betul? Apa sih hidup manusia kalau cuma fokus perkara yang ada di bumi? Makan, minum, tidur, seks buat yang sudah dewasa. Cuman itu doang. Bahkan orang bisa buat kejahatan untuk memuaskan ini semua. Makan, minum, tidur, seks. Ngeributin cuman ini. Benar gak? Satu kali mati, betul gak? Udah tua mati. Apa bedanya sama binatang? Gak ada bedanya. Cuman namanya golongan manusia dikasih otak untuk mikir, betul? Waktu daging itu sudah selesai diciptakan, dikatakan manusia belum disebut hidup sampai Tuhan mengembuskan rohnya. Lalu disebut Adam, manusia yang pertama. Apa yang ada dalam diri Adam? Ada roh Tuhan dalam diri Adam. Jadi Adam hari itu dia punya casing yang namanya daging, tubuh, darah dan daging. Tapi dia hidup bukan dari dagingnya, dia hidup dari roh Tuhan. Tapi waktu mereka berdosa, roh Tuhan meninggalkan mereka. Mereka tetap masih hidup enggak? Masih hidup. Tapi tidak lagi ada roh Tuhan. Yang hidupin siapa? Daging. Alkitab kata daging tidaklah berguna. Roh lah yang memberi hidup. Mereka hidup tapi secara daging. Hidup beraktivitas. Makan, minum, tidur. Dia cari istri karena ada kebutuhan seks di situ. Tapi tidak ada kemuliaan Tuhan. Waktu engkau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Tuhan ada dalam hidupmu. Engkau bukan lagi hidup dalam daging. Tidak sama seperti binatang. Sekalipun daging ini masih makan, minum, tidur, dan berpasangan. Kemuliaan Tuhan adalah hidup kita. Manusia rohani yang ada dalam diri kita, ada Kristus dalam hidup kita. Itu membuat kita tidak sama dengan yang lain. Bersyukur kepada Tuhan. Ada amin. Waktu Nikodemus, mana mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu orang muda itu sedih. Dia pikir dia udah rohani. Sejak muda dia sudah ada di rumah Tuhan. Dia sudah ngerti hukum Taurat. Tapi Tuhan katakan satu lagi. Coba saudara lihat. Apa yang ada di hatimu? Apa yang ada di hatimu? Apa harta yang kamu miliki? Orang dunia disebut kaya kalau dia punya segala sesuatu. Apa yang dia punya? Rumahnya gede. Mobilnya banyak. Tabungan depositonya luar biasa. Orang bilang gini, ini orang kaya nih. Dari mana? Dari pakaiannya, dari komunitasnya. Orang bisa tahu ini. Orang yang tinggal di wilayah itu orang yang kaya. Karena nilai rumahnya, tanahnya itu segini. Orang tahu. Tapi kalau saudara mau lihat. Orang yang kaya secara rohani. Bukan apa yang dia punya. Siapa yang dia punya. Siapa yang ada dalam hidup dia. Kristus.
Sebelum saya tutup. Apa yang semua dimiliki di dunia ini? Saudara tahu sumbernya dari mana? Alkitab katakan kitab Kolose. Dialah yang ciptakan surga. Dia yang ciptakan bumi. Dia yang ciptakan kerajaan singgasana, kekuasaan dan pemerintahan. Kenapa Daud selalu bilang, Tuhan lebih baik 1 hari di rumahmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa Daud katakan bahwa Tuhan adalah kekuatan kota benteng, keselamatan dia. Dia tahu kalau dia dapat Tuhan, dia dapat sumber. Tapi Pak, kenapa saya ikut Tuhan, tapi kok saya hidupnya begini-gini aja, belum ada kemajuan. Coba saudara lihat. Yakobus 4 katakan, kamu berdoa, kamu minta, tapi kamu gak dapat apa-apa. Kamu bertengkar karena kamu tidak dapatkan apa yang kamu inginkan. Alkitab katakan, kenapa kamu tidak dapat apa-apa? Karena kamu salah berdoa. Waktu kamu berdoa, doamu kedagingan. Doamu hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Makanya enggak terjadi. Saya mau katakan, doa itu bicara bukan cuma. Doa itu bicara tentang sebuah hidup yang berhubungan dengan Tuhan. Sebuah hidup di dalam hidup kerajaan surga. Saudara harus kenali ini. Nikodemus tanya, gak masuk akal. Sudah tua gini, masuk lagi ke rahim ibu. Gimana ceritanya? Gak masuk akal. Yesus bilang, kamu nih pengajar Israel. Kamu gak ngerti. Kamu baru ngerti kalau kamu lahir kembali dari air dan roh. Yohanes Pembaptis katakan, aku baptis kamu dengan air, tanda bertobat. Tapi Yesus yang datang kemudian, dia akan baptis kamu dengan air, dengan roh dan api. Saudara, waktu saudara bertobat, good. Tapi saudara gak boleh stop di situ. Saudara jalan terus. Sampai Roh Kudus memenuhi hidupmu. Saudara jalan terus sampai Roh Tuhan membakar hidupmu. Ada amin? Coba kita bangkit berdiri. Makasih. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai mengenati janji. Saudara percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Saudara perhatikan, ini ibadah yang terakhir di tahun 2020. Kita ketemu minggu depan di tahun yang baru. Tanggal 2 Januari 2021. Perhatiin. Visi gereja The Power of Grace atau tema kita tahun depan adalah barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama berlalu, yang baru datang. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Perhatikan. Pak Gembala membawa setiap kita hari ini bisa mengenali apa yang harus kita hari ini hidupi. Alkitab bilang begini, bahwa anggur yang baru harus disimpan di kantong kulit yang baru. Karena kalau anggur yang baru disimpan di kantong yang lama, maka akan terbuang anggur itu dan rusaklah kantung anggur itu. Tapi kalau anggur yang baru disimpan di kantong kulit yang baru, maka dua-duanya akan terpelihara. Dengarin baik-baik. Di Alkitab dikatakan tentang karunia dan karisma atau buah-buah roh. Karunia-karunia roh, buah-buah roh, perhatikan. Kita bisa beritakan Injil dengan tanda heran dan ajaib. Itu memang firman dan Tuhan itu ajaib. Tapi kita mau bahwa hidup kita ada bersama dengan Tuhan. Kita bisa bersama-sama Tuhan
hidup sejalan dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara harus punya kantong kulit itu. Hidup yang baru itu. Jadi selama kita akan berjalan di dalam tema itu, kita akan memperhatikan yang namanya apa? Pembangunan manusia rohani. Ya tuh, atau mempersiapkan kantung yang baru. Dan yang kedua adalah misteri Kristus disingkapkan. Atau kuasa Tuhan dinyatakan. That's the power of grace. Tapi bagaimana saudara hari ini mau berjalan memberitakan Injil dengan kuasa dan tanda-tanda heran. Dan memang Tuhan itu heran dan ajaib. Saudara siapkan wadahnya. Ada amin? Maka saya katakan kita harus mau masuk ke tempat yang lebih dalam. Ketika Petrus diajak sama Yesus, mari kita bertolak ke tempat yang dalam. Sebelumnya waktu dia ada di permukaan, dia gak dapat ikan satu ekor pun. Tapi waktu dia lihat Yesus, dia taat, dia mendengar, dia melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Membawa kapalnya itu ke tengah Danau Galilea. Lalu Tuhan katakan tebarkan jalamu. Waktu dia tebar jala, lalu ikannya penuh. Bahkan jalannya itu hampir koyak. Jadi saudara dengerin. Kita ciptaan baru. Amin Deborah. Kita sama-sama mau belajar. Kita gak mau cuman mendengar. Tapi kita mau hari ini menjadi praktisi kebenaran. Dan kita menerima faedah dan manfaatnya. Amin. Angkat kedua tangan kita. Terima kasih Bapa Surgawi. Setiap kami Tuhan rindu untuk diajar. Rindu untuk Tuhan tuntun. Supaya kehidupan rohani kami adalah kehidupan rohani yang nyata. Yesus yang hidup di dalam kami. Menyatakan diri.